Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kita semua kebaikan yang kita lakukan di muka bumi ini, atau selama hidup kita berjalan, kita banyak melakukan kebaikan. Kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan itu bisa rusak dan bisa dihapus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah sedihnya kita, sudah sekian banyak kebaikan yang kita lakukan, ternyata tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang menyebabkan amal kebaikan yang kita lakukan ini menjadi rusak dan bisa dihapus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sittatu asya'a tuhbitul a'mala. Ada 6 hal yang akan merusak amal manusia ini. Yang pertama, al-ishtighal bi'uyubil khalqi. Terlalu sibuk dengan urusan orang lain. Kita kadang dalam kehidupan ini, ketika melihat kesalahan orang lain, menilai kelakuan orang lain, menilai sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh orang lain, kita begitu heboh dan begitu jago menggunjingnya, sementara kita tidak pernah memperbaiki kesalahan yang kita lakukan. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung manusia yang dia sibuk dengan urusannya sehingga dia tidak sempat lagi memikirkan aib orang lain. Yang kedua, qaswatul qalbi. Hatinya begitu keras, hatinya begitu bagaikan batu. Dia tidak bisa menerima nasihat, dia tidak bisa mau dikritik. Padahal nasihat yang datang itu menandakan bahwa teman kita begitu sayang dengan kita, bukan sebaliknya. Kita kadang ketika diingatkan, ketika kita sedang diperbaiki, hati kita mulai mengatakan bahwa dia telah menghina kita, dia telah menjatuhkan kita. Pada hakikatnya tidak. Siapa sih hidup manusia di dunia ini yang tidak memiliki aib, kesalahan? Kita semua di muka bumi ini pasti punya kekurangan. Dan ketika ada yang menasehati, ketika ada yang memberikan petunjuk, maka terimalah dengan lapang dada. Itu yang akan merusak amal kebaikan yang kita lakukan selama hidup di muka bumi ini. Lalu yang ketiga, hubbud dunya. Begitu cinta kepada dunia sehingga melupakan kehidupannya di akhirat nanti. Dunia ini sesungguhnya ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah sawah ladang untuk kita kumpulkan, untuk kita bisa memanennya ketika kita hidup di akhirat nanti. Dunia ini adalah tempat untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan sehingga kebaikan kita akan kita petik nanti ketika kita berada di kehidupan akhirat nanti. Hubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia yang akan merusak amal ibadah yang kita lakukan selama ini. Lalu yang keempat, qillatul haya. Sedikit rasa malu. Kita tahu saat ini orang begitu senang, begitu bangga, begitu memamerkan kejelekannya, keburukannya, aibnya, dan dia melakukan semua itu tanpa rasa malu lagi. Kalau manusia tidak punya rasa malu, maka sesungguhnya dia akan melakukan dosa, kesalahan yang itu akan bisa merusak amalan ibadah yang dia lakukan selama ini. Jadi ketika manusia tidak punya lagi rasa malu, maka sesungguhnya dia memiliki keimanan yang sangat sedikit. Karena Nabi kita Muhammad mengatakan al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Mestinya malu kalau enggak sholat, malu kalau enggak puasa, malu kalau tidak baca Quran, malu kalau tidak bersedekah.
malu kalau tidak berinfak, dan lain sebagainya. Malu yang seperti inilah yang diinginkan. Sementara melakukan kemaksiatan dia tidak malu lagi, maka sesungguhnya ini yang akan bisa merusak amal kebaikan yang dilakukannya. Lalu yang kelima, tulul amal, terlalu tinggi angan-angannya. Andai kata misalnya umpama ya, dia terlalu memikirkan masa depannya dengan angan-angan. Angan-angan inilah yang akan merusak kebaikan yang kita lakukan selama hidup ini. Kenapa? Dia hanya berangan-angan. Dia tidak melakukan secara realistis. Dia tidak melakukan secara nyata. Hanya mampu, andai kata misalnya, dan lain sebagainya. Ini yang akan bisa merusak amal kebaikan kita. Lalu yang keenam adalah terlalu zulmun la yantahi, kezoliman yang tiada henti. Setelah melakukan kezoliman satu, dia melakukan lagi kezoliman yang lainnya. Senang melakukan kezoliman, senang menyakiti hati orang lain, lalu dia pun terus kembali melakukan kezoliman-kezoliman yang lebih besar lagi, yang lebih menyakiti hati manusia. Maka ketika kita banyak melakukan kebaikan, lalu kita banyak menzolimi seseorang, maka sesungguhnya kezoliman yang kita lakukan sesungguhnya adalah akan merusak semua amal kebaikan yang kita lakukan. Maka dengan hal ini, dengan 6 hal yang dapat merusak amal ibadah yang kita lakukan, marilah kita introspeksi diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kita dapat menghindari 6 hal ini. Semoga amal kebaikan yang kita lakukan akan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.